Rasulullah bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah. Selesai. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Jangan sampai ketika sholat kita berbicara dengan selain Allah. Artinya ketika sholat kita berbicara tetapi pada Allah. Seperti membaca surat, membaca doa-doa, dan lain-lain. Tetapi jika berbicara kepada selain Allah, maka itu dapat membatalkan sholat. Kemudian makan ataupun minum. Sudah jelas ketika sholat seseorang makan atau minum, ya sholatnya akan langsung batal. Kemudian ketiga adalah melakukan gerakan yang tidak perlu. Seperti misalnya mendorong-dorong teman atau melakukan bercanda-bercanda dengan teman. Ini gerakan yang tidak perlu. Tetapi kalau memang ada gatal, misalnya di salah satu bagian tubuh, ya mau tidak mau memang harus digaruk, tetapi dengan cara yang tidak berlebihan, seperti itu. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat selanjutnya adalah tidak menghadap kiblat, membelakangi atau menyampingi, sedangkan dia tahu arah kiblat itu kemana. Kemudian terbuka aurat secara sengaja, artinya ketika sholat, tetapi mungkin memakai celana pendek, bagi laki-laki, perempuan sama. Maka ini dapat membatalkan sholat, bahkan sholatnya tidak sah. Kemudian mengalami hadas kecil atau besar. Ketika sholat mengalami hadas kecil, misalnya tiba-tiba buang angin, dan lain-lain. Nah ini membatalkan sholat. Kemudian tersentuh najis baik pada badan, pakaian, atau tempat sholat. Misalnya ketika sedang sholat, tiba-tiba bagi orang-orang mungkin yang memiliki kucing, tiba-tiba membuang air di sejadah. Nah itu membatalkan sholat. Maka segera batalkan sholat dan ulangi sholat. Kemudian tertawa. Nah ini yang sering sekali terjadi. Tertawa ini bukan hal yang dilarang, bukan. Tapi dalam sholat, ini hal yang cukup fatal dilakukan. Tertawa yang seperti apa yang dimaksud? Maka para ulama menjelaskan tertawa yang sampai mengeluarkan suara. Sampai terbahak-bahak. Maka tertawa yang seperti ini adalah sholatnya batal. Tapi apabila tertawanya masih tidak mengeluarkan suara, maka itu tidak membatalkan sholat. Seperti itu. Kemudian ada murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Batal sholatnya, mati atau meninggal, hilang akal, kemudian berubah niat. Apa maksudnya berubah niat? Yang tadinya niat sholat maghrib, tiba-tiba di tengah-tengah berubah niatnya menjadi sholat isya. Nah, ini langsung batal sholatnya. Maka tidak boleh kita ragu-ragu dalam menjalankan sholat. Kemudian meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Artinya rukun tadi sudah dijelaskan ada banyak, ada 13. Meninggalkan salah satu rukun, contohnya tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya batal langsung. Langsung tidak sah sholatnya. Karena alasan apapun, mungkin karena mengejar waktu dan lain-lain. Pokoknya jika meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, maka hukumnya sholatnya tidak sah atau batal. Kemudian yang bagi berjamaah, mendahului imam dalam sholat berjamaah. Ini juga tidak boleh bagi makmum. Imamnya belum ruku, sudah mendahului ruku, maka batal sholatnya. Kemudian, ya itulah beberapa hal tadi yang membatalkan sholat. Kemudian macam-macam sholat, yaitu ada sholat wajib, sudah tidak asing lagi bagi kita, karena memang ini setiap hari kita kerjakan. Sholat wajib ini ada 5 waktu dalam satu hari, dimulai dari isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib.
Ini adalah sholat yang sudah tidak asing bagi kita semua, bahkan alhamdulillah di setiap waktunya selalu diingatkan dengan adanya azan. Kemudian sholat sunnah itu ada banyak sekali. Di sini sholat sunnah yang mungkin sering terdengar adalah tahajud. Ada tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah taubat, sholat sunnah rawatib. Rawatib itu artinya sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ya, sering disebut adalah sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Ini namanya sholat sunnah rawatib. 12 kali dalam satu hari. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Ini adalah 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Kemudian sholat sunnah tarawih, sholat sunnah hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat sunnah yang lain. Kemudian kita di sini akan membahas mengenai tata cara melakukan sholat jamak dan qashar. Sholat jamak itu adalah mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Artinya seperti mengumpulkan sholat asar di waktu sholat zuhur, atau dibalik, melakukan sholat zuhur di waktu sholat asar. Ini namanya jamak. Apa saja syarat-syarat bagi orang yang boleh menjamak? Yaitu bagi orang yang melakukan perjalanan dengan jarak minimal 81 km menurut kesepakatan sebagian besar para ulama. Tapi bukan hanya itu saja. Bagi orang yang dalam keadaan sakit, ini boleh menjamak sholat. Hujan lebat, mungkin hujan lebat ini yang mengakibatkan banjir. Kemudian angin topan, berarti bencana alam dan lain-lain. Kemudian mungkin saking sibuknya. Contoh saking sibuknya seperti apa? Ketika dalam keadaan misalnya ada pesta pernikahan, kita yang jadi panitia itu mau tidak mau adalah melayani tamu yang datang dan pergi. Maka kadang tidak ada lagi waktu untuk istirahat. Maka itu diperbolehkan bagi orang tersebut untuk menjamak sholat. Kemudian setelah jamak, ada yang namanya qashar. Qashar adalah meringkas sholat. Dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian, apa saja syarat-syarat bagi orang yang boleh melakukan qashar? Syaratnya hanya satu, yaitu hanya bagi orang yang musafir, orang yang melakukan safar atau musafir. Yaitu dengan jarak yang telah disepakati sebagian besar para ulama adalah sejauh kurang lebih 81 km. Maka bagi orang yang sudah bepergian dengan jarak kurang lebih 81 km, ada rukhsah baginya. Rukhsah itu keringanan bagi orang tersebut untuk mengqashar sholat atau meringkas sholatnya. Kemudian, nah tadi jamak, kemudian qashar. Kemudian jamak dan qashar ini adalah menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu dan juga sholatnya diringkas. Bagi orang-orang yang bepergian jauh, ini bukan hal yang asing. Artinya seperti ketika melakukan misalnya mudik, misalnya mudik lebaran atau bepergian ke luar kota yang jauh seperti itu, maka ini sudah menjadi hal yang cukup sering dilaksanakan oleh orang-orang yang melakukan pekerjaan jauh atau perjalanan jauh. Seperti apa caranya? Yaitu misalnya mengumpulkan sholat zuhur dan asar di waktu sholat zuhur. Berarti ini namanya jamak takdim. Jadi caranya seperti apa? Yaitu berniat dulu sholat zuhur dijamak dengan asar, kemudian diqashar, yaitu yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian selesai salam zuhur, bangkit lagi untuk melaksanakan sholat asar, juga dipotong atau diqashar sebanyak 2 rakaat, kemudian salam. Nah, seperti itulah cara pengerjaan sholat jamak qashar. Kemudian sholat dan
hubungannya dengan kesehatan jiwa atau mental. Jadi hubungan antara sholat dengan kesehatan jiwa atau mental itu adalah sholat ini sebagai pencegahan terhadap gangguan kejiwaan. Kenapa seperti itu? Karena dengan sholat, jiwa kita ini ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Maka dengan bersyukur, jiwa kita ini akan menjadi selalu tenang. Maka dengan sholat, salah satunya sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Maka sholat ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan jiwa seseorang. Maka apabila misalnya salah satu di antara kita mengalami hati yang sedang risau, sedang tidak enak hati, coba sesekali kita langsung mengambil air wudhu, kemudian melakukan sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Maka insya Allah, Allah akan berikan ketenangan bagi orang tersebut. Kemudian, sholat untuk pengobatan dan kesehatan. Apakah ada hubungan sholat dengan kesehatan? Menurut Hembing, sholat ini sangat berkaitan dengan kesehatan. Setiap gerakan sholat mempunyai arti khusus bagi kesehatan dan punya pengaruh pada bagian tubuh. Seperti halnya ruku. Ruku itu dapat dikatakan oleh Hembing sesuai dengan risetnya, yaitu dapat menghindari penyakit yang menyerang ruas tulang belakang yang terdiri dari tulang punggung, tulang leher, tulang pinggang, dan lain-lain. Dengan melakukan ruku, kita telah menggerakkan dan mengendurkan saraf yang berada di otak, punggung, dan lain-lain. Kemudian gerakan sujud dapat membuat otot-otot menjadi lebih kuat. Tetapi juga sujud ini dapat membuat pembuluh darah dan urat-urat getah bening terpijat dan terurut. Posisi sujud ini sangat membantu kerja jantung. Kerja jantung adalah memompa darah ke seluruh aliran tubuh dan menghindari mengerutnya dinding-dinding pembuluh darah. Kemudian duduk tasyahud, yaitu posisi duduk dengan menyilangkan kaki kanan. Nah, ini dapat membantu memijat pusat-pusat daerah otak. Kemudian dapat membantu ruas tulang punggung teratas, mata, otot-otot bahu, dan banyak lagi terdapat pada ujung kaki. Kemudian gerakan salam yang terakhir itu dapat membantu menguatkan otot-otot leher dan kepala. Nah, ini artikel Hembing ini tadi dapat dilihat dalam http minspy.blogspot.com. Di sini dapat kita lihat dan kita baca lebih dalam apa saja sih sebenarnya manfaat sholat dalam kesehatan orang. Terima kasih. Maka kesimpulan yang dapat saya ambil adalah sholat ini secara arti adalah melakukan gerakan mulai dari ucapan dan perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian sholat merupakan tiang agama, artinya sangat penting bagi kita untuk tidak meninggalkan sholat, apalagi dengan secara sengaja. Dan kemudian gerakan sholat yang kita lakukan ini sangat berpengaruh penting bagi kesehatan jiwa maupun raga kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf kepada para teman-teman yang menyaksikan. Kepada Allah saya memohon ampun. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.